Oke, hari ini kita membahas chapter ke-15, chapter ke-14 dan chapter ke-15 sekaligus ya, teman-teman. Jadi chapter 14 dan chapter 15 adalah mengenai reading bagian pertama. Oke. Jadi kita kenalan dengan reading dan latihan hari ini ya. Jadi teman-teman nanti di reading itu diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, anggap aja yang 5 menit itu teman-teman pakai untuk melingkari lembar jawaban ya. Jadi teman-teman hanya punya waktu mengerjakan 50 menit saja. Jadi satu pertanyaan anggap saja 1 menit seperti itu ya, teman-teman. Jadi dari 50 pertanyaan nanti teman-teman di reading akan diberi 5 teks atau 5 bacaan. Nah, setiap bacaan itu umumnya memiliki 10 pertanyaan ya, teman-teman. Dan pertanyaan itu urut. Jadi maksudnya urut itu nanti pertanyaan-pertanyaan awal misalnya nomor 1 ya, itu nanti letaknya jawabannya akan ada di awal-awal. Kemudian nanti semakin nomor 2, semakin nomor 3, nah itu teksnya semakin ke bawah seperti itu. Jadi apa namanya? Urut seperti itu ya, teman-teman. Nah, tips untuk mengerjakan reading ini, teman-teman jangan membaca teksnya dulu karena teksnya nanti panjang ya, teman-teman, dan tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Jadi, teman-teman baca soalnya dulu, baru cari jawabannya di dalam teks, seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman sama kayak di listening ya, itu yang nanti akan membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini. Jadi kalau teman-teman dapat vocab baru, ya teman-teman catat. Sama, saya juga ya teman-teman. Kemudian dari teman-teman membaca pertanyaannya dulu, baru membaca teksnya dulu, nanti teman-teman akan menemukan langkah apa yang teman-teman harus lakukan atau dipakai ya. Karena ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama, apakah teman-teman itu harus melakukan membaca topik sentence ya, atau topik sentence itu kalimat topik ya teman-teman. Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu membaca cepat karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu posisi di dalam kalimat. Atau teman-teman harus melakukan make an inference atau membuat suatu tebakan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai suatu topik seperti itu. Jadi cara mengerjakan di reading itu hanya ada 3 ini, teman-teman. Tergantung jenis soalnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar jenis soal yang caranya mengerjakan teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja ya, atau teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, saya ulangi lagi. Jadi topik sentence ini tempatnya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf adalah pertanyaan yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya, teman-teman. Jadi definisi main idea atau gagasan utama atau ide pokok adalah bahan pembahasan yang penulis ingin kembangkan melalui teks yang dia tulis seperti itu. Nah, nanti di pertanyaan atau di soal reading, main idea ini namanya bisa digonta-ganti, teman-teman. Jadi main idea itu bisa ditanyakan dengan sebutan main point, kadang juga disebut primary concern, kadang juga main discussion, kadang topik, kadang title, kadang subject. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan yang ditanyakan adalah salah satu di antara yang disebut tadi, berarti cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, sama ya, reading yang saya bilang tadi, teman-teman jangan baca teksnya dulu karena di waktu tes nanti tidak akan ada yang sependek ini, teman-teman, karena ini hanya contoh aja, jadi teksnya hanya satu paragraf, ya. Jadi soalnya di situ berbunyi, what is the topic of this passage? Apa topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan topik itu nama lain dari main idea, kita baca topik sentence, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, di dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang mencolok atau yang nampak itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Intinya adalah John Dewey ini memiliki filsafat bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu berbeda, seperti itu ya. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa
kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan membahas tentang kecerdasannya John Dewey. Atau John Dewey tadi tidak membahas tentang kecerdasannya sendiri. Dia membahas tentang kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika secara umum atau secara luas. Seperti itu. Sorry. Nah, kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, ini perbedaan-perbedaan antara apa dan apa tidak jelas, teman-teman. Oke, sedangkan di teks tadi ada cakupannya atau ada batasannya, yaitu perbedaannya antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, di dalam teks tadi bukan cuma kemampuan menggunakan logika saja yang disebutkan, tapi juga kecerdasan. Kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihapus atau dihilangkan. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's words. Bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Nah, dari contoh soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Berarti waktunya 2 menit ya, teman-teman. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Gak apa-apa, kita bahas bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks di atas ini? Jadi pertanyaannya adalah mengenai topik ya. Kita cek teman-teman. Karena yang ditanyakan topik, kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Fort Knox yang terletak di Kentucky merupakan situs dari sebuah benteng Amerika Serikat, namun dia lebih dikenal atas atau untuk gitu ya, tempat penyimpanan emas Fort Knox. Berangkas raksasa yang menyimpan tumpukan emas, tabungan emas dari pemerintah Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kotanya Fort Knox yaitu Kentucky. Bukan ngomongin Kentucky ya, teman-teman. Tapi ngomongin tentang Fort Knox-nya. Jadi bukan ngomongin kotanya, tapi ngomongin Fort Knox-nya. Berarti alpha bukan.
Kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository, tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Karena tadi ada kata dia bahkan lebih dikenal dengan penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat tadi ya. Kita cek kemudian yang Charlie, benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Bukan ngomongin tentang bukan ngomongin tentang benteng militernya teman-teman, tapi ngomongin tentang Fort Knox-nya. Ya, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, gold bullion itu adalah batangan emas. Bukan ya, karena ngomongin tentang suatu tempat, bukan ngomongin tentang emasnya. Ya, tapi fungsi suatu tempat yaitu penyimpanan emas tadi dari pemerintah Amerika Serikat, nama tempatnya adalah Fort Knox. Oke, itu nomor 1, jawabannya Bravo. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan merupakan yang judul yang paling tepat untuk teks ini. Nah, judul itu juga nama lain dari main idea, teman-teman. Berarti kalimat pertama tadi ya yang kita sudah bahas tadi, kita cek ABCD. Yang alpha, the massive concrete vault, brankas beton raksasa. Bukan ya, tapi ngomongin tentang Fort Knox, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, Fort Knox Security, keamanannya Fort Knox, bukan ngomongin keamanannya ya, tapi ke fungsinya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, where the US keeps its gold, di mana pemerintah Amerika Serikat menyimpan emas-emasnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, yaitu tempatnya di Fort Knox tadi. Ya, kalau yang Delta, a visit to Kentucky, sebuah kunjungan ke Kentucky, bukan kunjungannya ya, tapi mendeskripsikan tentang fungsi suatu tempat tadi, yaitu Fort Knox tadi. Jawabannya Charlie, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada 2 soal. Sama ya, waktunya 2 menit. Dicoba dulu, 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada 4 jawaban, yaitu Bravo Alpha, Bravo Alpha. Baik, semuanya menjawab Bravo Alpha. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks di atas ini? Nah, subjek itu nama lain dari main idea, teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama setiap paragraf ya. Karena paragrafnya cuma 1, ya sudah kita baca kalimat pertamanya. Di situ kalimat pertama berbunyi, salah satu karakteristik penanda
jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan jenis mineral yang lain. Seperti itu. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, the hardness of diamonds. Tingkat kekerasan dari berlian. Nah, tiba-tiba ada diamonds, ada berlian. Padahal tadi di kalimat pertama tidak ada berlian disebutkan. Adanya mineral ya, teman-teman. Tapi mineral bukan cuma berlian. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, identifying minerals by means of a scratch test. Menentukan jenis-jenis mineral dengan cara tes gores. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, feldspar on most scale. Nah, tiba-tiba ada feldspar. Padahal teks ini tidak ngomongin tentang feldspar secara khusus ya, tapi ngomongin mineral secara umum, semua jenis mineral. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, mengenali mineral dalam keadaan alami mereka. Bukan dalam keadaan alami ya, karena mereka digoreskan, teman-teman. Biar tahu ini jenis apa, itu harus digoreskan. Berarti tidak alami, tapi harus ada campur tangan manusia. Berarti Delta bukan. Fix, jawabannya adalah yang Bravo. Next, number 4. Gagasan utama dari teks ini adalah bahwa. Nah, gagasan utama berarti kalimat pertama yang sudah kita baca tadi, ngomongin tentang karakteristik mineral yang, karakteristik penanda mineral adalah tingkat kekerasan mereka yang bisa diketahui dari dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan mineral yang lain. Kita cek ABCD ya. Yang alfa, tingkat kekerasan suatu mineral itu bisa ditentukan dari kemampuannya untuk meninggalkan sebuah tanda atau goresan pada jenis mineral yang lain. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu. Waktunya berarti 1 menit. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek nomor 3, pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang menyatakan gagasan utama dari teks di atas? Nah, karena gagasan utama kita baca kalimat pertama dan kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1, vaksin itu dibuat dari virus-virus atau bakteria yang berbahaya. Kemudian kelas yang paling dasar dari vaksin itu mengandung mikroorganisme yang menyebabkan penyakit yang telah dibunuh dengan sebuah cairan yang mengandung formaldehyde. Kemudian tipe vaksin kedua itu mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganismenya, bukan mikroorganismenya itu sendiri. Jadi maksudnya tidak mengandung mikroorganismenya, tapi mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu ya. Kemudian yang terakhir, jenis vaksin terakhir itu mengandung mikroorganisme yang masih hidup yang telah dilemahkan. Berarti ini ngomongin tentang cara pembuatan vaksin ya, teman-teman. Kita cek yang alfa, vaksin itu menyediakan atau memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Bukan ya. Kalau yang Bravo, vaksin itu mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Bukan juga, karena ada juga jenis vaksin yang tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakitnya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, vaksin itu didapat atau diperoleh dalam cara yang berbeda-beda. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Tadi ada 3 jenis vaksin dari cara
pembuatannya ya. Kalau yang Delta, pendekatan-pendekatan yang baru dalam pemberian vaksin itu sedang dikembangkan. Bukan ya, teman-teman. Karena ngomongin tentang pembuatannya, bukan teknik pemberiannya. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7 dan nomor 8 dicoba dulu, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban Delta Alpha, Delta Alpha. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah topik dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai. Nah, topik berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoax tidak seperti sebuah kesalahan yang murni, merupakan sebuah rencana yang sengaja dibuat untuk menyajikan sebuah kebohongan seolah-olah atau sebagai kenyataan. Kemudian paragraf kedua, sebuah hoax ilmiah yang terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson mengaku telah menemukan sebuah tengkorak manusia dan tulang rahang di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Kemudian kalimat pertama paragraf terakhir, memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoax tersebut terungkap. Nah, kita cek berarti ngomongin tentang hoax ya, teman-teman. Yang Alpha Piltdown Man, bukan ya. Kalau yang Bravo penemuannya Charles Dawson. Nah, ini hanya sebagai contoh dari hoax, teman-teman. Oke, tapi bukan itu inti dari teks ini. Oke. Bravo bukan. Kalau yang Charlie Eoanthropus dawsoni, nah ini apa ya, teman-teman? Nggak ada tadi di kalimat pertama yang kita baca. Charlie bukan. Kalau yang Delta, a definition and example of a hoax. Sebuah definisi, berarti paragraf pertama tadi, dan contoh dari hoax, paragraf 2 dan paragraf 3. Berarti jawabannya adalah yang Delta, ya teman-teman. Kemudian nomor 8 pertanyaannya adalah, gagasan utama dari penulis adalah bahwa, nah berarti yang sudah kita baca tadi, ya ngomongin tentang hoax, yang alfa berbagai jenis dari hoax telah dilakukan. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang alfa. Karena yang bravo, Charles Dawson menemukan sebuah tulang manusia dan tulang rahang itu hanya contoh. Dan nggak ada penyebutan kalau itu adalah hoax. Sedangkan teks seluruhnya ini ngomongin tentang hoax ya. Bravo bukan. Charles Dawson bukanlah seorang pria yang jujur. Nah, bukan ngomongin itu ya intinya. Tapi ngomongin tentang hoax teman-teman. Charles Dawson hanya sebagai contoh saja orang yang melakukan hoax. Charlie bukan.
Kalau yang delta, tengkorak manusia dan tulang rahangnya itu sangat tua. Nah, teks ini bukan ngomongin tengkorak ataupun tulang rahang. Ya, tapi ngomongin tentang hoax. Delta bukan. ABCD yang menyebutkan tentang hoax cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Ya, lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Ternyata sudah habis ya. Nah, ini ada jenis kedua. Jadi jenis soal kedua yang cara mengerjakannya, teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu idea organization atau bagaimana penulis itu mengembangkan ide di dalam teks, ya, atau bagaimana ide itu dikembangkan oleh penulis di dalam teks, seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya biasanya berbunyi how ideas atau information organized atau presented atau related. Jadi bagaimana ide atau informasi di dalam teks itu dikembangkan, disajikan atau disambung-sambungkan atau dihubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, kemudian paragraf kedua dengan paragraf ketiga dan seterusnya. Oke, caranya sama, teman-teman. Jadi cek setiap jawaban, jadi ABCD yang ada di pilihan ganda itu dengan topik sentence yang teman-teman sudah baca, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Atau kalau penulisnya menyebutkan paragraf tertentu, misalnya hanya paragraf 1, ya teman-teman cukup baca paragraf yang ditanyakan saja. Tapi kalau nggak ada, berarti kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu, ya. Contoh soalnya seperti ini. Jadi di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah teman-teman tidak dikasih kunci atau kata kunci di soal. Berarti teman-teman baca jawaban, ya, pilihan gandanya. Yang alfa, di situ sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep itu diikuti oleh beberapa contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis seperti itu. Nah, ini ngomongin tentang bagaimana penulis itu menyajikan teks di dalam menyajikan ide di dalam teks atau menyambungkan ide di dalam teks. Nah, kita cukup baca kalimat pertama setiap paragraf saja, teman-teman. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika akan mengatakan bahwa mereka percaya penemunya adalah Abner Doubleday. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu diberikan penghargaan saja atas penemuan ini. Di awal abad ke-20-an, ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan komisi atau memberikan perintah untuk melakukan penelitian mengenai pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Jadi Doubleday itu tidak menemukan, teman-teman. Dia hanya diminta untuk meneliti siapa yang menemukan. Tapi orang-orang Amerika salah paham seperti itu, ya. Kemudian paragraf terakhir berbunyi, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangannya baseball. Nah, berarti di awal tadi ada fakta yang disajikan atau sebuah ya intinya ada kalimat atau ide yang disajikan, kemudian dibantah di paragraf kedua kebenaran dari ide tersebut, kemudian dibantah lagi di paragraf 3. Jadi ada ide kemudian dibantah seperti itu, ya. Kita cek lagi pilihan ABCD yang tadi, yang alfa, sebuah ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, dari contoh soal tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban Alpha, mari kita cek bersama. Ada juga Bravo. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Oke, kita cek ya teman-teman. Kalimat pertama di setiap paragraf berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian paragraf kedua, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Kemudian paragraf terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain berpandangan bahwa atau berpendapat bahwa konflik itu bisa berperan atau memberikan sebuah fungsi penting di dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan-perubahan positif terjadi. Kalau diartikan seperti itu. Nah, tadi di paragraf pertama disebutkan tidak selalu dipandang. Paragraf kedua, pandangan tradisional mengenai konflik. Paragraf ketiga juga sama, pandangan interaksionis mengenai konflik. Nah, ini ngomongin tentang pandangan-pandangan, teman-teman. Kita cek ABCD ya. Yang alfa, asal muasal gagasan mengenai konflik itu disajikan. Tidak ada asal muasal dari mana konflik berasal ya, teman-teman. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, pandangan-pandangan yang berbeda atau yang kontras mengenai konflik itu disajikan. Nah, ketemu jawabannya yang Bravo, teman-teman. Karena ya paragraf pertama itu netral penulisnya ya. Paragraf kedua menyebutkan pandangan tradisional. Paragraf 3 ngomongin pandangan interaksionis mengenai konflik. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Bravo. Next, teman-teman. Ke soal berikutnya. Di sini ada satu soal lagi, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo dan Alpha. Mari kita cek teman-teman. Sama ya, caranya kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, tipe informasi apa yang dimasukkan ke dalam paragraf pertama. Nah, kalau yang disebutkan cuma paragraf pertama ya teman-teman cukup baca kalimat pertama, paragraf pertama saja ya. Kalimat pertama, paragraf pertama berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari sebuah umur mental seseorang terhadap umur kronologikalnya. Dengan rasionya itu dikalikan dengan 100 untuk menghilangkan desimal-desimalnya atau 0,0-nya. Nah, itu tadi ada kata is defined, didefinisikan. Berarti kalimat atau paragraf pertama ini ngomongin tentang definisi dari IQ. Ya, teman-teman. Yang alpha argumen bukan ya. Yang Bravo a definition. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Yaitu definisi dari IQ. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 5. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban alfa. Baik, kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Kita cek kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake. Sebuah danau air asin di tengah-tengah pulau di bagian barat laut dari Utah. Tepat di sebelah dari ibu kota negara bagian dari Salt Lake City. Kemudian paragraf kedua, meskipun Great Salt Lake dialiri oleh sungai-sungai air tawar, dia itu sebenarnya lebih asin dibandingkan samudra-samudra di dunia ini. Kemudian paragraf terakhir maksud saya, Great Salt Lake itu bisa bervariasi atau berubah-ubah dengan sangat drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi, bergantung pada kondisi cuaca berkepanjangan. Nah itu tadi ya, berarti ngomongin tentang fitur unik dari Great Salt Lake, teman-teman. Jadi paragraf pertama itu ngomongin tentang Great Salt Lake atau mengenalkan gitu ya. Great Salt Lake, kemudian paragraf kedua ngomongin salah satu fiturnya yaitu dia lebih asin dibandingkan samudra di seluruh dunia. Kemudian paragraf terakhir itu juga ngomongin fitur unik juga, yaitu ukurannya itu bisa berubah-ubah dari ukuran normalnya. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Jadi 2 karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas atau disebutkan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Jadi karakteristik yang tidak biasa tadi adalah dia danau di tengah pulau yang dialiri oleh air tawar, tapi dia lebih asin dibandingkan lautan. Kemudian ukurannya dia juga bisa berubah-ubah seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Jadi jenis terakhir soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah pertanyaan mengenai tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri artinya adalah emosi atau suasana hati penulis yang dituangkan ke dalam teks. Ya. Kemudian purpose itu adalah maksud penulis menulis teks ini kira-kira apa. Kemudian course itu bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang membahas topik dari teks tersebut. Seperti itu. Nah, biasanya pertanyaannya menyebutkan yang ditanyakan, teman-teman. Kalau menanyakan tone, ya tone-nya disebutkan. What is the tone? Kalau menanyakan mata kuliah ya atau bidang keilmuan apa ya, in what course? Di bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa? Kalau menanyakan tujuan penulis ya ditulis juga the author's purpose. Jadi tujuan penulis menulis teks ini adalah untuk apa? Itu ditulis ya. Nah, cara mengerjakannya kalau yang ditanyakan tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf ada nggak penulis menyebutkan vocab-vocab yang menyebutkan emosinya atau suasana hatinya. Oke, kalau nggak ada berarti ya penulis netral. Kalau ada berarti ya teman-teman hubungkan vocab-vocab yang dimaksudkan itu ke dalam pilihan ABCD seperti itu. Kemudian purpose itu nanti kalau yang ditanyakan purpose sama teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Buat kesimpulan kemudian hubungkan dengan pilihan ABCD. Kira-kira yang paling nyambung yang mana? Kemudian yang terakhir course itu bidang keilmuan apa? Teman-teman hubungkan vocab-vocab yang dipakai oleh si penulis di kalimat pertama di setiap paragraf ke dalam pilihan ABCD. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Contohnya nomor 1, di situ soalnya berbunyi, purpose of this passage is to, jadi maksud teks ini adalah untuk, atau tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama ya, setiap paragraf. Karena paragrafnya cuma 1, kita baca kalimat pertama saja. Kalimat pertama berbunyi, In Cold Blood-nya Truman Capote di tahun 1966 merupakan sejenis atau merupakan sebuah contoh yang terkenal dari novel non-fiksi, sebuah karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian fakta atau faktual atau nyata ya, di mana penulisnya itu berupaya untuk mendeskripsikan
alasan-alasan yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, dan emosi-emosi yang melatar belakangi yang menggiring pada kejadian nyata atau kejadian sebenarnya. Seperti itu. Nah, kita cek kalimat pertama tadi yang sudah kita baca dengan ABCD. Yang alfa membahas sebuah contoh dari sejenis genre sastra tertentu. Nah, maksudnya di sini genre sastra tertentu tadi adalah novel non-fiksi. Berarti ketemu jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Memang tadi yang dibahas In Cold Blood-nya Truman Capote itu hanya sebagai sebuah contoh. Di situ disebutkan a well-known example. Jadi sebuah contoh yang terkenal dari novel non-fiksi. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alfa. Kalau yang Bravo menceritakan cerita tentang In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu ceritanya In Cold Blood. Berarti Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie menjelaskan alasan Truman Capote menulis In Cold Blood. Tadi juga nggak ada ya, teman-teman. Kita nggak tahu alasannya menulis In Cold Blood. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian atau meneliti novel non-fiksinya itu. Bukan juga ya, kita tidak tahu bagaimana Truman Capote meneliti novel non-fiksinya itu dari membaca kalimat pertama. Berarti itu bukan. Ya, yang delta bukan. Berarti fix jawabannya yang alfa. Oke, itu caranya mencari purpose, teman-teman, atau maksud si penulis. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, tidak ada penulis menyebutkan vocab-vocab atau kata yang menyebutkan emosi dari si penulis. Artinya penulis netral, teman-teman. Maksudnya netral, penulis hanya ingin memberi tahu saja atau menuliskan sebuah informasi saja atau mendeskripsikan sesuatu saja. Ya, tidak ada emosinya dia yang dituliskan di dalam teks. Kita cek ABCD yang netral. Yang alpha cold, kejam, bukan ya. Yang Bravo sadistik juga bukan, sadis. Alpha sama Bravo artinya sama. Nggak mungkin ada satu soal dua jawaban benar. Kemudian yang Charlie emotional, emosinya bercampur aduk. Bukan, karena penulis nggak menuliskan emosinya dia. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta deskriptif. Nah, ketemu jawabannya Delta, teman-teman. Karena penulis hanya ingin mendeskripsikan saja. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga, pertanyaannya berbunyi, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, tadi vocab-vocab yang dipakai ada kata novel, non-fiction novel. Ya, jadi ngomongin tentang novel non-fiksi, kemudian type of writing, jenis karya tulis. Kemudian ada author, penulis. Jadi ini ngomongin tentang novel ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha criminal law, hukum kriminal. Bukan, karena ini bukan ngomongin tentang hukum. Yang Bravo American history, sejarah Amerika. Bukan juga karena tidak ada kejadian sejarah di Amerika ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie modern American novels. Novel-novel Amerika modern. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman, karena vocab-vocab yang dipakai tadi nyambung dengan yang Charlie. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada, sebentar. Yang nomor 3, kenapa D nggak bisa, Kak? Baik, ke nomor 3 ya. Literary research, penelitian sastra, teman-teman. Nah, ini terlalu luas karena penelitian sastra itu atau sebenarnya gini, kalau misalkan nggak ada jawaban Charlie, teman-teman, jawaban Delta bisa. Tapi karena ada jawaban yang lebih tepat menyebutkan novel di situ ya, karena teks ini ngomongin tentang novel, Charlie menyebutkan novel, ini jawabannya lebih spesifik, lebih menjawab seperti itu. Oke, dan ketika teman-teman tes nanti, tes yang asli ITS ya, tidak akan menemukan pilihan jawaban yang seperti ini, teman-teman. Ya, nah, yang Charlie bisa, yang Delta itu juga sebenarnya bisa, tapi ada yang lebih bisa. Itu nggak akan ada ketika soalnya yang bikin ITS asli. Karena ini soalnya yang bikin longman ya, teman-teman. Jadi memang hanya sekedar prediksi saja. Tapi selama saya tes, trust me, nggak akan ada teman-teman menemukan jenis soal yang seperti ini. Jadi ada dua jawaban yang
menjurus ke situ, nggak akan menemukan seperti ini. Pasti nanti yang salah satu yang delta misalnya itu ngomongin tentang biologi, misalnya seperti itu, atau apa, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4, 5, sama 6. Teman-teman coba dulu, waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 3 menit sudah habis. Yang sudah nemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Nanti kita bahas bersama, silakan. Oke, kita bahas bersama ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan maksud penulis di dalam teks ini? Nah, yang ditanyakan adalah purpose. Kita baca kalimat pertama setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang diperoleh dari para terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang menyangkut atau membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, kita baca kalimat pilihan ABCD. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan kasus ya, tapi status dari pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam pengadilan Amerika Serikat tadi. Alfa bukan, kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, bukan
tidak semua pengakuan yang dibuat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya ya, teman-teman. Hanya dalam ranah pengadilan Amerika Serikat saja yang tidak diakui. Ya, tapi kalau misalkan di luar pengadilan itu nggak tahu, nggak dibahas di teks ini. Karena teks ini hanya membahas dalam ranah hukum saja. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi dalam memvalidasi pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis. Bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan yang didapat dari hipnotis. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini kemungkinan atau bisa dideskripsikan sebagai, nah tadi kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf dan kalimat pertama di paragraf kedua itu tidak ada penulis menyebutkan emosinya. Karena penulis di sini hanya menjelaskan saja, jadi netral ya teman-teman. Kita cek ABCD yang netral. Yang alpha outraged itu mengamuk teman-teman. Outraged itu sangat marah. Bukan ya, karena penulis di situ tidak menunjukkan kalau dia marah. Kalau yang Bravo judicial itu apa ya? Judgmental atau membenarkan atau menyalahkan sesuatu. Bukan, penulis tidak ada menuliskan benar atau salah menurut pandangannya dia. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie hipnotik menghipnotis bukan juga. Kalau yang Delta informatif. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Karena penulis hanya pengen memberikan informasi saja. Atau ketika kita membaca teks yang ditulis oleh si penulis ini, kita hanya tahu saja, kita mendapatkan informasi saja. Ya, berarti jawabannya adalah Delta. Kemudian nomor 6, teks ini itu bisa atau kemungkinan itu diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Oke, tadi ngomongin tentang ada kata evidence, barang bukti. Ada juga courts, pengadilan. Ada defendants, itu terdakwa atau terduga. Nah, itu ngomongin tentang hukum ya, teman-teman di sini. Karena ngomongin tentang pengadilan-pengadilan seperti itu. Ada confessions juga, pengakuan seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha American law, hukum Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha. Karena ngomongin tentang hukum tadi ya, vocab-vocab yang dipakai di situ. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 7, 8, dan nomor 9. Dicoba dulu waktunya 3 menit sama 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban BAC, ada BAB, ada CAD. Oke, kita cek bersama ya. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah tujuan utama dari si penulis atau maksud dari si penulis adalah untuk, di dalam teks ini adalah untuk, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Oke, berarti di sini ya teman-teman sangat menakutkan atau sangat mengkhawatirkan. Kita cek paragraf kedua. Sebagian besar dari penggundulan hutan yang itu terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didasari oleh kebutuhan negara-negara berkembang atas lahan agriculture yang semakin meningkat dan keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk yang terbuat dari kayu. Oke, kita cek yang alfa mengutip atau mengsitasi statistik mengenai perbaikan yang terjadi di daratan atau permukaan daratan bumi. Bukan ya, bukan perbaikan teman-teman, karena penggundulan hutan tadi. Berarti bukan perbaikan tapi malah pengerusakan ya yang ada. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo menjelaskan di mana penggundulan hutan itu sedang terjadi. Nah, berarti kalau kita pilih yang bravo itu kita hanya ngomongin yang ini yang paragraf kedua. Sedangkan paragraf ke-1 tidak ada, teman-teman. Di mana penggundulan hutan terjadi nggak ada. Berarti bravo bukan karena ada informasi yang dihilangkan. Ya alias teks ini bukan cuma membahas di mana penggundulan hutan terjadi. Kalau yang Charlie, make the reader aware of a worsening world problem. Membuat pembaca itu menyadari atau mengetahui akan adanya sebuah masalah dunia ini yang semakin memburuk atau semakin mengkhawatirkan. Nah, berarti yang Charlie ini ngomongin maksudnya adalah penggundulan hutan tadi. Sebuah masalah di dunia ini yang dimaksud ini adalah penggundulan hutan tadi ya, yang dibahas di teks tadi. Nah, berarti kemungkinan Charlie bisa, kalau yang Delta menyalahkan negara-negara berkembang atas penggundulan hutan. Nah, yang disalahkan bukan cuma negara berkembang ya, teman-teman. Negara maju tadi juga disebutkan. Ya, berarti yang Delta bukan. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Membuat pembacanya itu menyadari akan adanya masalah yang semakin memburuk. Maksudnya adalah penggundulan hutan tadi. Oke, jawabannya Charlie. Kemudian nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tone yang dimaksud adalah, yang saya maksud contoh dari tone atau kosakata yang penulis itu tuliskan di teks atau emosi yang penulis tuliskan di teks itu contohnya adalah di sini ada teman-teman di paragraf 1 kalimat pertama tadi ada kata alarming. Alarming itu artinya semakin mengkhawatirkan atau semakin menakutkan. Nah, artinya si penulis di sini khawatir atau takut ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha concerned, khawatir atau takut. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo disinterested itu tidak tertarik, bukan ya. Kalau tidak tertarik tidak mungkin dibahas jadi teks. Bravo bukan. Kalau yang Charlie place it itu biasa-biasa aja atau datar ya, teman-teman. Bukan juga. Kalau yang delta exaggerated itu melebih-lebihkan. Berarti penulis itu alay kayak gitu. Bukan ya, teman-teman, karena jelas-jelas dia menuliskan data juga di paragraf pertama. Seperti paragraf 2 juga ada data, ada persen-persennya seperti itu, ada angka di situ. Oke, di situ yang jelas-jelas ditulis vocab menunjukkan emosi dari penulis adalah alarming tadi di paragraf pertama. Berarti penulis sedang alarmed atau takut, concerned. Ya, jawabannya yang alpha. Kemudian nomor 9, teks ini kemungkinan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, vocab-vocab yang di sini tadi dipakai adalah deforestation, penggundulan hutan ya, teman-teman. Kemudian ada earth land surface, jadi permukaan bumi seperti itu atau permukaan daratan. Nah, berarti ini ngomongin tentang geografi ya, teman-teman, fitur tentang alam atau fitur tentang bumi. Oke. Berarti jawabannya adalah yang bravo, geografi. Kalau yang alpha, geology itu ngomongin tentang batuan atau tanah seperti itu. Nah, ini bukan ngomongin batuan atau tanah, dia ngomongin tentang hutan. Hutan, sungai, danau, dan sebagainya itu adalah bahan pembahasan dari geografi ya.
Kalau yang Charlie geometri itu bangun ruang, kalau saya nggak salah dia di matematika. Kalau yang Delta marine biology itu biologi air laut. Nah, sama sekali tidak ada alga, tidak ada rumput laut, tidak ada binatang-binatang laut yang dibahas. Ya, ini ngomongin tentang hutan. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-14 dan ke-15 ya, teman-teman. Jadi jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, seperti itu. Katon itu sama juga kayak author's attitude. Ya, betul. Kalau di jenis soal yang lain, yang bahasa Inggris juga tapi bukan TOEFL, teman-teman biasanya nyebutnya adalah author's attitude. Seperti itu. Jadi, apa ya, jadi pandangan penulis mengenai teks atau yang dibahas di teks tersebut. Seperti itu. Tapi kalau di TOEFL dia nyebutnya tone. Seperti itu. Jadi sama aja, Mas. Jadi tone sama author's attitude. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.